Kita tiba pada pelajaran hari Kamis kita di sekolah sahabat kita, dan di hari Kamis dengan judul menunjukkan kasih sayang. Di sini kita akan melihat bagaimana Yesus atau Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada kita dengan kasih sayangnya. Nah, jadi kita melihat bagaimana murka Tuhan di dalam Dia melihat perbuatan kita, tapi di sini kita akan melihat bagaimana Dia menunjukkan kasih sayangnya yang sangat luar biasa. Meskipun murka Allah adalah hal yang mengerikan, itu sama sekali bukanlah bersifat amoral atau tanpa kasih. Sebaliknya dalam perjanjian lama kita melihat dalam Alkitab dan perjanjian baru, Allah menyatakan murka terhadap kejahatan karena kasihnya. Jadi dia marah kepada kita karena apa? Karena dia kasih kepada kita. Jadi misalnya contoh si A marah kepada kita. Itu bukan karena dia membenci kita, tapi karena dia kasih kepada kita supaya kita boleh merubah akan sikap yang mungkin membuat kita menyakiti hati orang lain dan dia menganggap itu tidak baik bagi kita, maka dia memerahi kita karena dia sayang kepada kita. Begitu juga dengan sifat dari Allah ini, bagaimana dia menunjukkan kasih sayang kepada kita. Nah, dalam hal ini kasih sangatlah penting bagi Allah. Murka tidak penting. Jadi kita melihat di sini bagaimana kasihnya yang terutama, bukan murka. Ya, tindakan Allah yang penuh kasih dalam memberantas kejahatan dari alamnya, tindakan Allah yang penuh kasih dalam memberantasi amarah atau menghilangkan amarah dan kemurkaan. Selama hanya akan ada kebahagiaan dan keadilan kekal dalam hubungan kasih. Di sini kita akan melihat bagaimana kasih lebih besar dari segala sesuatu. Nah, menurut kitab suci, Allah mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman dan ketika dia melakukannya, dia selalu melakukannya dengan keadilan yang sempurna. Jadi walaupun kita melihat di dalam contoh Alkitab bagaimana kemarahannya, tapi sekali lagi dia marah karena dia kasih kepada kita. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru secara jelas menyatakan bahwa pembalasan adalah hak Allah. Jadi walaupun dia sayang kepada kita, jadi ingat ada juga apa yang katakan tadi, pembalasan. Nah, tapi di sini dia memberikan kesabaran untuk menunggu anak-anaknya datang kepadanya. Jadi walaupun kita membuat kesalahan, membuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, tapi dia sangat setia menunggu dia kembali dan berbalik kepadanya, mengakui akan setiap apa yang kesalahan yang dia lakukan. Tapi ingat, amarah yang ada kepadanya itu harus mendapat pembalasan daripadanya. Tapi ingat, di atas segalanya itu adalah kasih. Karena dari kasih itu Tuhan marah karena dia sayang kepada kita. Seperti yang ditulis Paulus dalam Roma 12 ayat 9. Saya percaya Bapak Ibu Jemaat juga sudah membacanya di rumah dalam Roma 12 ayat 9. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kita kalau marah kepada seseorang, janganlah kita dendam kepadanya. Karena apa? Yang dikatakan dalam firman tadi, pembalasan itu adalah hakku, bukan hak kita. Jadi di sini mengajar kita juga bagaimana kita saling mengampuni kepada orang lain karena pembalasan itu hanya milik Allah. Meskipun Allah pada akhirnya memberikan penghukuman terhadap ketidakadilan dan kejahatan, Kristus telah memberikan jalan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Memang benar, Yesuslah yang menyelamatkan kita dari dosa dan ketidakadilan dan kejahatan. Kristus telah memberikan jalan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi di sini kita belajar bagaimana melihat walaupun secara kita pandang Yesus ini marah karena mungkin kita membuat sesuatu yang salah, tapi ingat bahwa Yesus marah kepada kita karena mungkin dia tahu bahwa itu tidak baik bagi kita atau itu merugikan kita. Jadi sekali lagi mari kita lihat dalam Alkitab, kemarahan Yesus itu bukanlah sesuatu hal yang negatif, tapi bagaimana kita melihat dia marah karena dia sayang kepada kita supaya kita boleh datang kepada Tuhan dan mengingat
bahwa kesalahan apa yang saya lakukan, kesalahan apa yang mungkin menyakiti hati Tuhan atau menyakiti hati orang lain. Dan kita melihat contoh dan teladan Yesus bagaimana kita tidak boleh mendendam satu sama lain. Karena dalam firman Tuhan mengatakan tadi, pembalasan itu adalah hak Allah. Biarlah dengan sekolah sabat, ringkasan sekolah sabat di hari Kamis ini mengajarkan kita bahwa ingat, Yesus marah atau Tuhan marah karena Dia kasih kepada kita. Begitu juga dengan mungkin orang-orang lain marah kepada kita, kita harus ambil positifnya. Karena mungkin dia marah karena dia mau kita berubah dari sikap yang membuat dia marah, supaya kita juga boleh jadi yang terbaik. Itu ringkasan sekolah sabat kita di hari Kamis. Tuhan memberkati.